Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin diri, nama saya Junaidi, guru PAI SMA 9 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG 2025 di LPTK Winsar Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 425013932 yang akan melaksanakan ujian kinerja pada kelas 11 6 pada hari ini dengan bertema materi meneladani ulama Indonesia yang mendunia. Selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Salam PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, adil. Siap terus buat kita semua. Kita akan mulai dengan membaca doa bersama, akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas kita. Ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih teman-teman atas doanya. Gimana kabar, sehat semua ya kita ya? Alhamdulillah, sehat. Kita akan absen dulu. Kira-kira yang tidak masih siap dan selesai absen ya. Kehadiran 11 6. Bulan Oktober. Ini sudah masuk itu 1 ya? Atas nama siapa? Kenapa? Sakit? Sakit. Oke, Abdul Aziz kita doakan semoga dia angkat penyakitnya. Amin. Sehatkan badannya. Amin. Kita yang doain dalam kebaikan dalam Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas doanya. Teman-teman, langsung kita membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum materi ini akan kita diskusikan bersama-sama. Dibuka surat Al-Alaq. Kita akan baca bersama-sama. Keluarkan suara terbaik kalian untuk menyebut nama Allah SWT berupa ayat-ayat Al-Qurannya. Sudah siap? Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
ulama Indonesia yang mendunia. Bisa dilihat bab 5 teman-teman. Bab 5. Betul bab 5. Sebelumnya kita materinya adalah tentang apa? Bab 4 itu? Bab 4 coba dilihat. Menyebarkan Islam dengan santun. Ini sangat berkaitan dengan materi berikut yang akan kita diskusikan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan menyimak sebuah gambar bagaimana merefleksikan sebuah materi biar teman-teman bisa terbuka wawasannya. Kita akan simak bersama-sama. Silakan diperhatikan dengan baik video ini. Ruang Indonesia yang dikutip dari detik.com. Tapi sebelum lanjut, kamu bisa menekan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Satu, Masjid Saka Tunggal Indonesia yang pertama adalah Masjid Saka Tunggal Banyumas. Masjid ini dibangun pada tahun 1288 Masehi pada era Mataram kuno. Masjid ini berlokasi di Desa Cikakak, Kecamatan Wamon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Satu hal yang membuat masjid ini terbilang unik, bangunannya hanya ditopang oleh satu tiang penyangga tunggal. Oke, alhamdulillah. Kalian sudah menyimak video kaitan dengan materi. Di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan ada kaitan atau tidak dengan judul yang akan kita diskusikan? Siapa yang bisa? Oke. Berdiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kaitannya sama mengadani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia dengan video itu adalah masjid bukan hanya satu tempat ibadah, tetapi juga pusat pelajaran peradaban dan ulama Universitas Indonesia dan jejak keilmuannya diakui dunia. Oke, kesablus. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gadwan, absen 24. Jadi saya akan menjelaskan kaitannya Imam Masjid berdua dengan meneladani jejak langkah ulama Indonesia, yaitu Islam di Indonesia berkembang pesat berkat perjuangan para ulama dan wali yang berdakwah dengan kebijaksanaan melalui pendidikan, kebudayaan, dan akhlak mulia. Jejak mereka terekam dalam sejarah, salah satunya melalui masjid tua yang menjadi pusat penyebaran Islam dan peradaban masyarakat. Oke, kesablus. Satu lagi. Siapa yang siap? Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di sini yang bisa kita kaitkan dengan materi masih berdua dengan mengenai jejak ulama Indonesia di seluruh dunia itu. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Islam itu sudah ada di Indonesia
pendidikan dan perjalanan intelektual ulama tersebut dengan detail. Oke, subhanallah. Dicek. Kelompok ini belum silakan perwakilan. Poin ketiga. Tujuan pembelajaran kita. Silakan. Perwakilan. Keras suaranya. Peserta Fokus. peserta didik dapat menunjukkan rasa ingin tahu terhadap jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia melalui partisipasi aktif dalam diskusi. Oke, Sabrus. Inilah tujuan pembelajaran kita. Lebih konkret lagi kita akan berdiskusi. Saya akan bagi kelompok, 5 kelompok. Teman-teman 11-6 akan mendiskusikan latar belakang pendidikan ulama-ulama Indonesia yang sangat familiar dan sangat mendunia. Di sini ada Ahmad Dahlan, ada Kiai Asma Syari, dan ada 3 ulama yang akan kita diskusikan selanjutnya. Saya akan bagikan kelompok, teman-teman silakan dikerjakan, diisi. Setelah itu kita akan presentasikan materi yang akan kalian diskusikan setelah hasilnya berhasil kalian tulis di sini. Oke, siap? Siap. Silakan. Silakan dikerjakan langsung. Langsung muter ke belakang. Oke, langsung. Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Bagi tugas. Waktu sedang diskusi, pastikan semuanya bekerja. Silakan. Bagi tugas. Alhamdulillah kita diskusi tentang materi ini. Jadi sangat penting banget ya teman-teman terkait tentang meladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Dan teman-teman sudah diskusikan, kita akan menyimak beberapa kelompok akan maju untuk menampilkan hasil diskusinya. Siapa di antara kalian yang siap? Siap semua. Oh, siap semua? Ya. Kelompok ini siap? Oke, silakan berdiri. Berdiri silakan. 3 orang boleh. Silakan. Jangan lupa salam, menyebarkan salam. Setelah itu apa yang didapat diskusi yang sudah didiskusikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kami akan presentasikan tentang materi yang kita dapat yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi pertama itu latar belakang pendidikannya. Jadi beliau itu memiliki nama asli Abu Abdul Mukti Muhammad bin Umar Al-Sanada Al-Jawi Al-Bantani. Namun dia akrab dipanggil Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Jadi beliau ini merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati, yaitu salah
wabarakatuh. Selamat siang Mbak Junes, selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok Syekh Ahmad Khotib Al Minangkabawi. Di sini kami ingin menjelaskan tentang latar belakang pendidikan Syekh Ahmad Khotib Al Minangkabawi. Syekh Ahmad Khotib Al Minangkabawi lahir di Kota Tuwo, Ampe-Ampe, Agam, Sumatera Barat pada tahun 1860. Ia memperoleh pendidikan awal di kampung halamannya, belajar membaca Al-Quran dasar ilmu agama kepada para ulama setempat. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan ke Mekah. Perjalanan intelektualnya, Syekh Ahmad Khotib menetap di Mekah dan menjadi salah satu ulama terkemuka di Masjidil Haram. Dia dikenal sebagai guru besar mazhab Syafi'i dan menjadi imam serta khotib di Masjidil Haram. Selain mengajarkan, ia juga aktif menulis berbagai kitab dalam bahasa Arab yang menjadi bagian penting di dunia Islam. Pada bidang keahliannya, dia memiliki satu ilmu mazhab Syafi'i. Beliau dikenal sebagai ulama besar dalam bidang Syafi'i dan menjadi salah satu guru utama. Dua, ilmu tafsir dan hadis. Beliau juga mendalami tafsir Al-Quran dan hadis Nabi secara mendalam. Tiga, ilmu falak atau astronomi Islam. Dia juga ahli dalam ilmu falak, terutama dalam perhitungan waktu sholat dan penentu arah kiblat. Empat, ilmu usul fikih dan kolam. Beliau juga menguasai dasar-dasar hukum Islam serta ilmu falak. Indonesia yang pertama menjadi guru bagi tokoh besar pendiri Muhammadiyah dan NU. Kedua, menulis banyak kitab keislaman yang menjadi tujuan ulama Indonesia. Yang ketiga, menyelaraskan adat Minangkabau dengan hukum Islam. Dan keempat, mendorong pembaruan pemikiran Islam yang rasional dan kritis. Yang kelima, menanamkan semangat kebangsaan dan anti penjajahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus buat kita semua. Oke teman-teman. Oke, itu hasil diskusi. Kita akan ambil kesimpulan dari paparan diskusi kali ini. Siapa di antara kalian yang siap memberikan kesimpulan tentang materi kita? Oke, subhanallah, silakan maju. Dikasih aplaus. Kaitan dengan pelajaran kita, apa sih maknanya yang kita bisa ambil? Jadi makna dasarnya kami. Jadi pas salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, luar biasa. Ya, demikian ya. Jadi intinya begitu pentingnya kita meneladani ulama-ulama Indonesia agar kita terus termotivasi untuk belajar dan terus belajar, menjada wajada, terus berjuang untuk belajar dan terus belajar, karena ketika kita punya ilmu yang mumpuni, kita akan dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majelis bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.